Informasi Iklim Sulawesi Barat edisi bulan Juni 2020. Saat ini, kondisi umum di wilayah Sulawesi Barat masih mengalami musim hujan, kecuali untuk wilayah yang berada di zona 306, yaitu sebagian wilayah Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar yang sudah memasuki musim kemarau. Wilayah lainnya diperkirakan akan memasuki musim kemarau pada bulan Juli hingga Agustus. Lebih jelasnya, mari kita saksikan paparan mengenai kondisi iklim yang terjadi pada bulan Mei 2020 dan perakiraan curah hujan yang akan terjadi pada bulan Juli, Agustus, September 2020. Berdasarkan data dinamika atmosfer terbaru, sirkulasi angin di lapisan 850 mbar didominasi oleh angin timuran. Kondisi ENSO atau yang kita kenal dengan sebutan El Nino dan La Nina berada pada kategori tidak aktif, dan suhu perairan di wilayah Indonesia cenderung mendingin, yang berarti mengurangi pasokan uap air dalam mendukung pertumbuhan awan di wilayah Sulawesi Barat. Dalam 3 bulan ke depan, Juli, Agustus, hingga September 2020, diperkirakan kondisi ENSO masih dalam kondisi tidak aktif, dan suhu perairan di wilayah Indonesia cenderung menghangat jika dibandingkan dengan bulan Mei 2020. Berdasarkan data yang diperoleh pada bulan Mei 2020, hujan masih sering terjadi di wilayah Sulawesi Barat, dengan jumlah curah hujan berkisar antara 50 hingga 600 mm per bulan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, serta Kabupaten Mamuju Tengah berada pada kategori menengah, dengan jumlah curah hujan antara 100 hingga 300 mm. Kecuali untuk wilayah Kabupaten Majene, yaitu Tamerodo Sendana, Kabupaten Polewali Mandar, yaitu Tonyaman, Tapango, Andre Api, dan Mata Kali, Kabupaten Mamuju, yaitu Papalang dan Tapalang, serta Kabupaten Mamuju Utara dan Mamasa yang berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi dengan jumlah curah hujan antara 300 hingga 600 mm. Curah hujan tertinggi pada bulan Mei 2020 yaitu sebesar 638 mm yang tercatat di Kecamatan Mambi. Pada umumnya, sifat hujan pada bulan Mei untuk wilayah Sulawesi Barat bersifat di atas normal, dengan wilayah yang bersifat bawah normal berada pada sebagian besar wilayah Kabupaten Majene, wilayah Kecamatan Mamasa, dan sebagian wilayah Kabupaten Mamuju, di antaranya yaitu Binanga, Benehau, Simkep, dan Kaluku. Informasi HTH atau hari tanpa hujan adalah hari di mana tidak terjadi hujan atau curah hujannya kurang dari 1 mm secara berturut-turut. Berdasarkan data HTH terbaru, hari tanpa hujan terpanjang di bulan Mei 2020 terjadi selama 18 hari di wilayah Kecamatan Bonehau. Perakiraan jumlah curah hujan bulan Juli 2020 umumnya berada pada kategori rendah hingga menengah, dengan jumlah curah hujan berkisar antara 60 hingga 310 mm per bulan. Curah hujan terendah terjadi di wilayah Banggai, dan curah hujan tertinggi terjadi di wilayah Topoyo. Sifat hujan bulan Juli 2020 umumnya berada dalam kategori normal. Perakiraan jumlah curah hujan bulan Agustus 2020 umumnya berada pada kategori rendah hingga menengah, dengan jumlah curah hujan berkisar antara 30 hingga 250 mm per bulan. Curah hujan terendah terjadi di wilayah Pamboang, dan curah hujan tertinggi terjadi di wilayah Topoyo. Sifat hujan bulan Agustus 2020 umumnya berada dalam kategori normal. Perakiraan jumlah curah hujan bulan September 2020
umumnya berada pada kategori rendah hingga menengah, dengan jumlah curah hujan berkisar antara 30 hingga 170 mm per bulan. Curah hujan terendah terjadi di wilayah Tubo Sendana dan curah hujan tertinggi terjadi di wilayah Sumarorong. Sifat hujan bulan September 2020 umumnya berada dalam kategori normal. Hasil perakiraan menunjukkan dalam 3 bulan ke depan, sebagian wilayah Sulawesi Barat masih akan mengalami curah hujan di atas 100 mm per bulannya. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat Sulawesi Barat untuk waspada terhadap potensi yang dapat ditimbulkan, seperti hujan lebat yang dapat disertai angin kencang. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat BMKG dapat menghubungi kami melalui telepon, WhatsApp, email, website, Instagram, dan Facebook. Demikian informasi iklim Sulawesi Barat edisi Juni 2020 yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.